Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan kali ini gua akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman kita dari Cerita Horor Jogja, tentang salah satu sosok urban legend yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, untuk teman-teman di Jogja pastinya tahu nih tentang legenda dari sosok yang bernama Aisyah, yang beberapa kali meneror kawasan daerah Yogyakarta. Bahkan dalam cerita yang gue bawain kali ini, kejadian ini bener-bener yang di luar akal sehat lah. Tapi menurut gue, kisah ini sangat menarik dan bener-bener horor. Dan kalau kalian penasaran dengan cerita horor yang ada di Jogja, teman-teman bisa mampir aja di IG-nya @cerita-horor-jogja. Di sana ada banyak juga cerita-cerita horor lainnya, dan linknya gua taruh di deskripsi. Dan semoga tim Lentera Malam bisa mampir ke Jogja dan bertemu teman-teman yang ada di Jogja dalam waktu dekat ini. Amin. Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2012, di mana terdapat seorang pemuda yang kita sebut saja namanya Aris. Aris ini bekerja di salah satu usaha kecil menengah di daerah Sleman. Tentunya karena jarak dari Klaten dan Sleman ini agak jauh, maka Aris menyempatkan dirinya untuk pulang ke Klaten pada saat akhir pekan. Pada suatu hari di akhir pekan sebelum pulang kampung, Aris menyempatkan dirinya untuk pergi ke pasar malam yang kala itu diadakan di wilayah Cebongan. Ya karena sebagai pekerja, Aris ini memang kurang hiburan dalam hidupnya. Jadi ia memilih ke pasar malam untuk ngilangin rasa suntuknya. Singkat cerita, saat Aris sedang jalan-jalan di pasar malam, Aris melihat ada seorang wanita yang lagi duduk di pinggir lapangan. Gadis ini juga menarik di mata Aris. Lalu Aris pun memberanikan diri untuk mendekati gadis tersebut dan duduk di sampingnya. Setelah itu Aris mencoba untuk ngobrol dengan gadis itu, dan gadis itu pun menanggapi obrolan Aris, sehingga mereka pun saling memperkenalkan diri. Dan akhirnya Aris pun tahu bahwa gadis tersebut bernama Aisyah. Aisyah lalu menceritakan kalau dia datang ke pasar malam sendirian karena dia merasa bosan di rumah, dan dia juga mengatakan kalau dirinya baru saja lulus sekolah SMA. Setelah itu Aris merayu Aisyah untuk menemaninya berjalan-jalan dan menaiki beberapa wahana hiburan di pasar malam. Setelah puas berkeliling dan menaiki beberapa wahana, tidak terasa waktu sudah hampir larut malam. Dan kebetulan pasar malam ini juga udah mulai sepi pengunjung. Lalu Aris menawarkan diri pada Aisyah untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Aisyah pun menerima tawaran dari Aris, dan saking senengnya karena Aris bisa anterin pulang Aisyah, Aris sampai lupa akan rencananya untuk pulang ke Klaten pada malam itu. Setelah melewati jalan raya yang cukup sepi dan masuk ke jalan perkampungan di sebuah dusun yang kita sebut aja Dusun Es, akhirnya mereka pun sampai di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah, Aris pun dijamu oleh kedua orang tua Aisyah dengan makanan dan minuman. Gak hanya dijamu saja, kedua orang tua Aisyah bahkan menawarkan Aris untuk menginap di rumah Aisyah. Ya mungkin orang tua Aisyah berpendapat kalau ini tuh udah malam banget, jadi takut kalau ada apa-apa dengan Aris. Sebenarnya Aris merasa tidak enak kalau nginep di rumah Aisyah, karena Aris baru pertama kali kenal dengan Aisyah. Tapi di sisi lain, Aris juga sungkan untuk menolak tawaran orang tua Aisyah. Maka Aris pun memutuskan untuk menginap di rumah Aisyah. Tentunya ya si Aris ini tidur sendirian ya, nggak ditemenin sama Aisyah.
Singkat cerita, pagi harinya Aris pun berpamitan untuk pulang ke kosannya yang berada di Sleman. Dan semenjak menginap di rumah Aisyah, Aris makin intens dalam berkomunikasi terutama lewat handphone. Dan lewat handphone juga Aris menyatakan cintanya kepada Aisyah. Aisyah pun menerima Aris sebagai pacarnya dan mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Setelah beberapa bulan mereka pacaran, maka timbullah keinginan Aris untuk menikahi Aisyah. Karena selain Aris tergoda dengan Aisyah, Aris juga berpendapat lebih baik ia menikah untuk menghindari dosa atau zina. Toh sejauh ini pola pacarannya juga cenderung monoton, yakni pergi malam hari dan terkadang menginap di rumah Aisyah. Di sisi lain, Aris juga sudah memiliki penghasilan dan dia berencana untuk membuat usaha bersama Aisyah sebagai modal rumah tangganya nanti. Singkat cerita, Aris pun datang menemui kedua orang tua Aisyah dan mengutarakan maksudnya untuk segera mempersunting Aisyah. Kedua orang tua Aisyah pun langsung menyanggupi keinginan Aris. Aris tampak gembira bukan main. Namun sebenarnya di sisi lain, hati kecilnya masih sering bertanya-tanya, kenapa proses hubungan dengan Aisyah ini tergolong cukup lancar, bahkan terlalu lancar untuk sepasang kekasih. Tidak ada pertengkaran dengan Aisyah dan juga tidak ada halangan atau interogasi dari orang tua Aisyah. Tapi Aris juga berpikir, mungkin ini sudah jalannya dan memang sudah rezeki. Dan di dunia ini mungkin masih ada orang sebaik keluarga Aisyah yang tidak memandang harta terhadap calon menantunya. Lagi pula Aisyah ini juga anak tunggal. Akhirnya Aris pun pulang ke Klaten dengan hati yang sangat gembira dan memberitakan kabar baik ini sekaligus meminta restu kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Aris pun ikut berbahagia dan merencanakan untuk datang ke rumah Aisyah bersama rombongan keluarganya. Selama proses menunggu kedua orang tua Aris datang ke tempat Aisyah, Aris pun melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu bekerja dan berpacaran dengan Aisyah tentunya. Nah, selama ini karena Aris sebenarnya adalah orang yang tergolong pemalu dan jarang berteman, sehingga tidak ada satupun rekan kerja atau temannya yang mengetahui secara pasti siapa sosok Aisyah. Yang mereka tahu adalah bahwa Aris ini berpacaran dengan seorang gadis bernama Aisyah dari Dusun Es. Dan Aris juga tidak pernah mengenalkan Aisyah ke orang lain yang ia kenal. Akhirnya setelah beberapa waktu, kedua orang tua Aris beserta rombongan keluarganya datang berkunjung ke rumah Aisyah dengan menggunakan bus. Mereka akhirnya sampai di rumah Aisyah di sore hari dan langsung dijamu oleh keluarga Aisyah. Sesudah pembicaraan yang terhitung cukup singkat untuk sebuah acara lamaran, di mana pihak Aisyah menyanggupi persyaratan yang diajukan, rombongan keluarga Aris pun bergegas untuk pulang, mengingat waktu juga sudah petang. Dari hasil pembicaraan antar kedua orang tua, yakni orang tua Aris dan orang tua Aisyah, disepakati bahwa pernikahan akan dilangsungkan 3 bulan terhitung sejak waktu lamaran. Pernikahannya sendiri akan diselenggarakan di rumah Aisyah. Sebagaimana lazimnya pernikahan orang Jawa, bahwa pihak keluarga perempuanlah yang menyelenggarakan acaranya. Kemudian rombongan Aris pulang kembali ke Klaten setelah sebelumnya mampir ke masjid di Jalan Besar untuk menunaikan sholat maghrib. Oh iya, sewaktu rombongan masuk ke jalanan kampung, mereka sempat berpapasan dengan beberapa warga yang melintas. Dan para warga tersebut memandang rombongan mereka dengan agak aneh. Ya, tapi tentunya Aris dan keluarganya tidak mempersoalkan hal tersebut demi menghindari prasangka negatif dan lainnya. Mereka cuma fokus pada rencana pernikahan Aris. Lagi pula pihak keluarga Aisyah juga meminta syarat yang tidak terlalu berat. Dan pernikahannya juga dilangsungkan dengan cukup sederhana, yaitu hanya melalui akad nikah. Tanpa gembar-gembor resepsi dan pagelaran musik seperti umumnya hajatan di kampung.
Hal ini tentunya meringankan beban biaya keluarga Aris selaku pihak calon mempelai laki-laki. Waktu terus berjalan hingga akhirnya jelang H-1 pernikahan Aris kembali ke Klaten untuk bisa berangkat ke rumah Aisyah esok harinya bersama rombongan keluarganya. Nah, sebelum pulang ke Klaten, Aris sempat bertandang ke rumah Aisyah dan berbincang-bincang dengan Aisyah serta kedua orang tuanya untuk mempersiapkan hari besar bagi mereka pada esok hari. Saat malam semakin larut, Aris berpamitan untuk pulang ke Klaten. Dan keesokan harinya, dengan hati yang penuh keyakinan, Aris dan rombongan keluarganya yang sudah menyewa sebuah bus langsung pergi menuju ke rumah Aisyah dari Klaten. Akhirnya, tibalah rombongan di kampung Aisyah. Seperti waktu acara lamaran kemarin, Arislah yang menjadi petunjuk jalan menuju rumah Aisyah. Dan tiba-tiba, keanehan terjadi. Aris tiba-tiba mendadak lupa dengan lokasi rumah Aisyah. Bahkan bus yang membawa rombongan tersebut sampai berputar-putar di jalan perkampungan. Aris tampak seperti orang linglung. Padahal Aris selalu ingat lokasi rumah Aisyah, walaupun biasanya Aris selalu berkunjung di malam hari. Gak mau menyerah, Aris pun mengambil handphonenya dan menghubungi nomor Aisyah. Namun anehnya, nomor Aisyah mendadak tidak aktif. Aris dan keluarganya semakin heran. Masa sih ada seorang gadis yang menjelang hari pernikahannya malah gak aktif handphonenya? Setelah beberapa kali gagal menghubungi nomor Aisyah, akhirnya diputuskan salah seorang pria dari rombongan untuk turun dari bus dan menghampiri rumah salah seorang warga untuk bertanya di mana rumah Aisyah. Namun, jawaban yang diperoleh dari warga cukup mengejutkan. Katanya, di kampung ini tidak ada yang namanya Aisyah, Mas. Pihak keluarga tentu saja tidak percaya akan hal tersebut. Apalagi Aris yang masih sempat datang ke rumah Aisyah kemarin. Akhirnya pihak keluarga pun meminta bantuan warga sekitar untuk mencari kembali rumah Aisyah. Aris yang menjadi penunjuk lokasi berusaha untuk menjernihkan pikirannya. Dan gak lupa, ia juga membaca doa agar bisa mengingat kembali lokasi rumah Aisyah. Lalu ia meminta ke supir bus untuk kembali lagi ke awal jalan masuk kampung, sambil mengingat perlahan-lahan rute ke rumah Aisyah. Warga sekitar juga membantu menunjukkan titik-titik penting yang dimaksud sebagai petunjuk rute sesuai ingatan Aris. Dan setelah mereka ikuti jalan berdasarkan rute yang ditunjuk, betapa terkejutnya Aris, pihak keluarga, dan warga yang memandu. Ternyata rute jalan ke rumah Aisyah adalah rute jalan menuju ke sebuah kuburan desa. Seketika seluruh bulu kuduk Aris langsung berdiri. Tapi Aris mencoba untuk menghubungi nomor Aisyah kembali. Dan lagi-lagi, nomor Aisyah masih tidak aktif. Seketika Aris mencoba flashback atau mengingat kembali saat dia bersama Aisyah. Aris kemudian tersadar akan kejanggalan yang dia terima saat bersama Aisyah. Kejanggalannya adalah bahwa selama ini ia baru sadar kalau Aisyah ini selalu meminta bertemu dengannya hanya pada malam hari saja. Aisyah juga tidak pernah mau diajak makan di warung atau rumah makan saat mereka pacaran. Aisyah lebih memilih untuk makan di rumahnya. Serta apabila mereka berpergian, Aisyah selalu meminta Aris untuk lebih banyak berkeliling di atas motor. Jika tidak, Aisyah selalu meminta pergi ke tempat yang dirasa cukup sepi untuk berpacaran. Lalu bagaimana dengan orang tuanya Aisyah? Aris pun kembali teringat jika orang tuanya Aisyah juga selalu meminta Aris untuk menginap di rumah Aisyah dan melarang Aris untuk berinteraksi dengan warga sekitar, dengan alasan bahwa warga di sekitar kebanyakan adalah pelaku kriminal seperti begal, perampok, atau sebagainya. Padahal warga di sini tidak ada yang seperti itu.
Aris makin merinding dan tidak bisa berkata apa-apa. Para rombongan keluarga Aris makin kaget ketika warga di sekitar kuburan bercerita bahwa selama seminggu ini mereka seperti mendengar suara hajatan dan bau masakan atau hidangan makanan di daerah sekitar kuburan. Warga juga menambahkan bahwa sudah sering terjadi kisah-kisah yang berhubungan dengan seorang gadis bernama Aisyah terhadap orang-orang dari luar dusun sekitar. Kisahnya mulai dari Aisyah naik ojek, Aisyah yang naik taksi, dan lain sebagainya. Dan setelah mendapatkan beberapa nasihat dari warga, Aris beserta rombongan keluarga kembali ke Klaten dengan tangan yang hampa. Agar tidak mengalami depresi dan shock, pihak keluarga juga membawa Aris ke orang pintar atau dukun untuk memutus hubungan dan interaksi Aris dengan Aisyah, agar tidak lagi menjadi bayang-bayang buat Aris. Aris juga keluar dari tempat kerjanya dan memilih untuk mencari kerja di Klaten demi menghindari kenangan buruknya. Tentunya, hingga saat ini keberadaan Aisyah, gadis yang misterius ini masih tetap menjadi misteri, khususnya bagi banyak orang luar dusun yang mengaku pernah bertemu dengan sosok Aisyah. Menurut Aris dan orang yang pernah bertemu Aisyah, sosok Aisyah ini sebenarnya mirip seperti orang pada umumnya, dengan penampilan seorang gadis desa serta berpakaian tidak mencolok, dan warna pakaian yang selalu dipakai ini dominan putih. Aisyah ini tampak pemalu dan hanya berbicara singkat pada orang-orang yang pernah ditemuinya. Beberapa warga juga berkata bahwa apabila Aisyah ini adalah makhluk yang tak kasat mata, yang memiliki ciri-ciri tidak mempunyai garis bibir yang membujur di antara mulut dan hidungnya, yang disebut juga dengan philtrum. Teman-teman nanti bisa Google aja. Oke, itu tadi cerita yang gue bawakan untuk hari ini. Dan semoga kalian terhibur. Dan seperti biasa gue mau mereview bareng kalian, khususnya buat teman-teman yang tahu akan urban legend dari sosok Aisyah. Kalian bisa langsung komen aja di bawah. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Kalian bisa bayangin gak kalau misalkan kalian ini menjadi Aris? Kalian mencintai perempuan, tapi perempuan ini ternyata adalah sosok yang tidak kasat mata. Lalu, apakah si Aris ini dia diajak masuk ke dimensinya si Aisyah? Atau sebaliknya, si Aris ini tanpa sengaja masuk ke dimensi Aisyah? Karena dia sempat jatuh cinta, jadinya dia tanpa sadar dan masuk ke dimensinya Aisyah. Bahkan keluarganya Aris pun sampai juga masuk ke dimensinya Aisyah pada saat mereka melamar Aisyah di rumahnya. Dan asumsi gua, pelaku dari semua ini adalah Aisyah sendiri. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang penasaran akan cerita dari sosok Aisyah ini, teman-teman bisa Google sendiri aja. Karena di sana udah banyak nih artikel-artikel atau cerita-cerita tentang sosok Aisyah tersebut. Yaudah, mungkin cukup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam. Bye.